Bisnis kalian mentok, mandet, stuck, tidak ada perkembangan, kalian wajib nonton video ini. Karena kali ini kita bakal ngebahas gimana caranya kita keluar dari zona mentok ini ya, bisnis yang tidak ada perkembangan. Nah, gimana cara keluarnya? Kita bakal bahas di video ini sekarang. Seperti biasa kita bakal pakai papan tulis lagi ya, karena pertama kita lebih mudah nyampeinnya ya, saya lebih mudah nyampeinnya. Terus untuk disimak juga jadi lebih gampang gitu. Nah, pertama kita tulis dulu bisnis teman-teman ya. Bisnis teman-teman yang tidak ada perkembangan. Kita tulis aja mentok lah ya. Mentok atau stuck, terjebak di sini, nggak ada perkembangan. Nah, gimana caranya keluar dari lingkaran setan ini gitu? Karena di fase-fase tertentu ya, jadi kita memulai bisnis, sudah jalan bisnisnya, kita akan ada fase di mana, wah gimana nih cara ngembangin bisnisnya gitu. Omsetnya udah ada, tapi masih kurang tinggi omsetnya. Kita masih pengen bisnisnya berkembang lagi, pengen maju lagi, tapi sangat susah. Sehingga kita berada di level mungkin di atas memulai lah ya. Jadi memulai, jalan, jalan, nah udah mentok tuh, susah tuh untuk berkembang lagi, naik lagi tuh susah gitu. Nah, mari kita bahas di video ini guys. Bisnis mentok itu biasanya disebabkan sama dua masalah. Pertama, masalah yang ada di internal, di dalam lingkarannya. Jadi ini bisnis kalian, ini misalkan ada masalah di sini, ini kan di dalam lingkaran nih, internal. Nah, internal ini adalah permasalahan yang terjadi di dalam bisnisnya gitu ya. Contohnya, misalkan organisasinya jelek gitu ya, karyawannya tidak kompak, atau ada karyawan yang misalkan maling gitu ya, atau misalkan teman-teman timnya terlalu sedikit atau terlalu banyak ya. Nah, ini menjadi masalah di internal ini gitu. Nah, lanjut bisa juga masalahnya ada di produksi misalkan. Contoh, teman-teman masalahnya di bahan untuk produksi barang, bahannya ini kemahalan misalkan. Teman-teman nggak bisa menemui vendor yang lebih murah lagi. Terus misalkan kapasitas produksinya kecil gitu. Teman-teman nggak bisa memproduksi barang lebih banyak lagi gitu. Tuh ya, masih ada di internal nih. Terus ada lagi misalkan modal ya. Permodalan. Misalkan teman-teman ternyata butuh modal untuk operasional teman-teman. Teman-teman butuh modal untuk pengembangan teman-teman gitu ya. Itu ada di internal gitu. Terus laporan keuangan ya, atau apa ya, kas lah disebutnya lah. Arus kas. Nah, arus kas misalkan ternyata bisnis teman-teman itu lebih banyak pengeluarannya. Ternyata teman-teman ketika dilihat arus kasnya minus misalkan. Ternyata untungnya kecil. Nah, hal-hal yang ada di bisnis teman-teman sekarang itu harus ditemuin tuh masalahnya apa gitu. Yang ada di internal gitu. Dan masih banyak lagi ya, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan bisnis teman-teman apa gitu. Bisa di packaging, bisa di sistem ya. Sistem operasionalnya misalkan kurang efektif. Itu masih jadi masalah untuk bisnis internal teman-teman gitu. Bisnisnya jadi mentok gitu. Nah, lanjut ada lagi masalahnya adalah di eksternal atau di luar bisnis teman-teman nih. Ya, ini eksternal. Eksternal ini adalah hal-hal yang di luar bisnis yang sudah ada gitu. Contoh misalkan ide produk baru misalkan. Ide produk baru. Terus misalkan ide marketing baru misalkan. Marketing baru. Terus apa lagi? Di luar bisnis teman-teman. Contoh lain misalkan ada pemasukan lain selain dari produk utama. Misalkan teman-teman punya jualan makanan, kenapa nggak ditambah dengan minumannya gitu?
Jadi kan jadi berdampingan ya. Misalkan teman-teman jualan makaroni misalkan. Bentuknya itu seperti makaroni ngehe kayak gitu ya, yang ada bootnya gitu ya. Kenapa nggak sekalian jualan minumannya di situ? Atau teman-teman misalkan jualan minuman, contoh kayak misalkan haus, kayak jadi jiwa kayak gitu ya, kopi misalkan. Kenapa nggak coba ditambah makanannya misalkan? Itu kan menjadi ide-ide baru untuk menambah penghasilan baru gitu. Atau misalkan teman-teman jualan jasa ya, misalkan bikin website gitu ya. Sekalian tuh teman-teman bisa bikin YouTube-nya gitu. YouTube juga menghasilkan gitu. Seperti itu ya. Jadi di sini pemasukan baru ya. Pemasukan baru gitu. Nah, masih banyak sebenarnya teman-teman bisa silahkan pikirkan sendiri ya ide-ide ini gitu yang berada di luar keseharian bisnis teman-teman yang sudah ada sekarang gitu. Misalkan, wah ternyata sistemnya kita buat waralaba, wah ternyata kita sistemnya kita bikin kemitraan misalkan, gitu ya. Sehingga banyak ide-ide baru yang membuat bisnisnya jadi berkembang gitu. Nah ini adalah masalahnya dulu ya, masalahnya internal dan eksternal gitu ya. Nah siapa sih orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah internal dan eksternal ini? Nah, jawabannya adalah posisi tertinggi dari sisi teman-teman yaitu solusi ya. Solusi. Solusinya tanggung jawab siapa gitu? Tanggung jawab owner. Owner bisnis. Tanggung jawab apa? Founder. Kalau belum keluar foundernya ya. Tanggung jawab siapa? CEO. Nah, karena teman-teman yang punya bisnisnya gitu, teman-teman yang punya saham di sini ya, pemegang saham bisa nih di sini. Pemegang saham. Ya. Jadi ketika misalkan bisnis mentok, wah bang bisnis saya mentok, soalnya karyawan saya gini. Ya, artinya kamu tidak bisa memanage karyawan, kan gitu. Bisnis saya mentok karena produksinya gini. Ya berarti kamu nggak bisa memanage produksinya gitu. Kan seperti itu. Nah solusinya yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah internal dan eksternal adalah orang-orang ini nih gitu ya. Kalau teman-teman masih UMKM mungkin masih sendiri ya. Tapi untuk mungkin kalau udah badan hukum gitu ya, atau teman-teman yang berpartner, ya teman-teman inilah yang bertanggung jawab untuk memberikan solusi ketika bisnisnya mentok ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana seorang owner, ya sebut aja ini owner lah ya, atau apa ya, sekumpulan orang ini disebutnya direksi aja lah. Nah, direksi ini sendiri kan kata direksi diambil dari kata arah, direct. Jadi mengarahkan arah bisnisnya mau kemana nih. Ini mentok nih, ada tembok, belokin dong. Kan yang ngatur arahnya si direksi gitu. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana direksi ini memunculkan solusinya. Itu yang jadi permasalahan. Karena apakah solusinya bagus atau tidak, apakah bisnisnya mentok atau tidak, itu bagaimana keputusan yang diambil oleh direksi ini gitu. Tiap orang beda-beda direksinya ya. Contoh ya, ini contoh ya, permasalahan misalkan ada di karyawan di organisasi. Ditemukan ada karyawan yang performance-nya kurang nih. Tiap direksi akan memunculkan solusi yang berbeda terhadap karyawan yang performance kurang ini. Ada yang mungkin langsung dipecat, ada yang mungkin ditanya dulu, kamu kenapa performance-nya kurang, gitu ya. Ada yang mungkin, wah ternyata karyawan ini gajinya kurang, makanya performance-nya turun, akhirnya dinaikkan gajinya, gitu. Jadi performance turun karyawan, malah dinaikkan gaji, gitu. Ada yang menaikkan gaji, ada yang malah mecat, gitu ya. Ada yang malah mungkin menegur atau ngasih somasi, gitu ya, SP, gitu ya. Beda-beda tiap direksi itu untuk memberikan solusinya, gitu. Nah, bagaimana si direksi-direksi ini biar punya ide solusi yang bagus untuk keluar dari bisnis yang mentok ini? Nah, ini adalah catatan untuk teman-teman direksi ya. Pertama, teman-teman harus sering-sering baca buku ya. Satu, baca buku. Baca buku, bisa juga artikel ya, di web misalkan ya. Atau mungkin nonton podcast gitu ya, dengar podcast gitu ya, tentang bisnis. Sehingga
teman-teman tahu nih ada ide-ide baru gitu. Teman-teman bisa apa ya, memunculkan ide-ide baru karena referensi teman-teman tuh banyak gitu ya. Itu. Nah, terus yang kedua, teman-teman direksi ini harus sering ngobrol ya. Ngobrol sama orang. Ngobrol sama orang, entah itu sesama bisnis, entah itu mungkin orang tidak dikenal atau siapapun lah, ngobrol aja gitu. Karena dengan ngobrol sama akan memperluas wawasan kita, memperluas cara pandang kita, kayak tadi ya. Contoh ada karyawan yang performanya turun, otomatis kita ada yang cara pandangnya, wah pecat aja. Ada yang cara pandangnya, wah kayaknya gajinya kurang gitu kan. Beda-beda gitu. Jadi harus ngobrol, dan dengan ngobrol pun akan ada solusi-solusi yang mungkin bisa membantu. Contoh ngobrol, tiba-tiba, oh saya punya referensi nih untuk beli bahan baku karet di tempat ini yang bagus misalkan. Ketika misalkan teman-teman bisnis sendal butuh bahan baku karet misalkan. Oh, bahan baku karet saya punya nih. Orang tua saya misalkan petani, punya kebun karet gitu ya. Nah, itu kan jadi solusi untuk bisnis teman-teman gitu. Yang penting banyak ngobrol gitu. Nah, yang ketiga adalah kita harus bisa mengkontrol diri. Maksudnya, kontrol diri ini apa sih gitu. Kontrol diri ini, si direksi ini, direktur ini, owner-owner ini gitu ya, harus bisa pas respon gitu ya, harus bisa bergerak cepat, bergerak, jangan lemot lah, jangan males lah gitu. Dalam artian, wah kita ada masalah apa nih? Ayo kita cari solusinya. Ada apa nih? Cari solusinya gitu. Oh, hari ini harus meeting, hari ini harus ketemu ini, hari ini harus apa gitu. Ayo menyibukkan diri gitu. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif gitu ya. Jangan sampai kita, aduh, males hari ini saya mau istirahat dulu misalkan. Aduh, panas gitu. Meetingnya nanti aja deh. Janjiannya sore gitu. Padahal si orang yang mau meeting dengan kita itu bisanya pagi. Akhirnya meetingnya nggak jadi. Gitu. Hal-hal yang seperti itu yang mungkin sepele, tapi ya kita harus bisa mengkontrol diri kita, jangan sampai terbawa dengan kemalasan, jangan sampai terbawa dengan penilaian subjektif, ya, kayak gitu. Kita harus bisa mengkontrol diri. Nah, yang terakhir adalah kita harus menghindarkan distraksi, ya, menghapus ya, hapus distraksi. Karena dalam apa ya, dalam prakteknya ada banyak distraksi, ada banyak pengalihan-pengalihan yang membuat kita nggak fokus sama bisnis kita gitu. Contoh misalkan, mungkin hobi ya, teman-teman punya hobi boleh, tapi jangan terlalu hobi mulai yang diurusin gitu. Sedangkan bisnisnya butuh action dari direksinya gitu. Mungkin hobi bisa masuk ke dalam ngobrol ini ya, ngobrol sama orang-orang yang satu hobi gitu ya, ketemu orang yang satu hobi gitu. Tapi bukan berarti kita harus ngobrol terus-terusan juga gitu. Kita tetap harus dalam rangka ini mencari solusi dan mengembangkan bisnis kita gitu. Jangan sampai kita malah terpaku pada hal-hal yang di luar bisnis ini gitu. Atau misalkan jadi online gitu ya, itu kan salah satu distraksi yang membuat kita kecanduan gitu ya. Terus hal-hal lainnya banyak lah, hal-hal di luar bisnis kita yang bisa mengganggu fokus kita terhadap bisnis gitu. Nah, ada 4 poin ini yang harus dilakukan oleh seorang direktur atau orang-orang ini, owner-owner ini, untuk bisa berpikir mendapatkan solusi ketika bisnisnya mentok. Gitu. Jadi sebenarnya bisnis mentok solusinya apa? Kita nggak bisa jawab, oh solusinya adalah marketing, oh solusinya adalah sales. Nggak bisa, karena tiap bisnis kan beda-beda ya solusi untuk bisnis mentok itu gitu. Terus tiap bisnis juga beda-beda masalahnya, ada yang internal, ada yang eksternal gitu. Nah, yang tahu solusinya adalah ya ownernya sendiri gitu. Jadi yang tahu caranya keluar dari tahap yang mentok ini adalah ownernya sendiri gitu ya. Kita nggak bisa masih solusi yang general, karena kita tadi bisnisnya beda-beda, masalahnya juga beda-beda, nggak bisa langsung to the point terhadap
spesifik ya, misalkan marketingnya, jualannya, organisasinya, atau misalkan produknya, misalkan, atau pemasukannya. Kita nggak bisa menilai seperti itu, karena itu tadi, yang tahu bisnisnya seperti apa adalah ownernya sendiri gitu. Nah itu ya, jadi tugas direksi adalah kita benar-benar harus apa namanya, melebarkan isi pikiran kita, isi kepala kita dengan baca buku, ngobrol, terus bisa mengkontrol diri, menghapus hal-hal gangguan gitu ya. Dan ini bisa dilakukan kalau teman-teman punya waktu gitu, punya waktu untuk melakukannya. Contoh misalkan untuk UMKM ini misalnya ya, UMKM itu masih berkutat, ownernya masih berkutat dengan operasional. Kapan sih baca bukunya gitu? Kapan ngobrolnya? Gitu ya. Kalau misalkan ownernya masih berkutat di operasional gitu. Kapan kita punya wawasan baru? Kapan kita punya ide-ide baru? Kapan kita memikirkan strategi-strategi dalam bisnisnya? Kalau ownernya masih berkutat di operasional kayak gitu. Boleh berkutat di operasional karena memang harus tahu, harus mengkontrol ini semua, memanage ini semua, boleh, dan harus ya, harus. Tapi bukan berarti kita terikat dengan bisnis kita ini gitu, sehingga kita tidak bisa untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan diri ownernya, mengembangkan diri foundernya gitu ya, sehingga bisnisnya pun menjadi mentok gitu. Jadi itu ya tipsnya buat teman-teman. Pertama, temukan masalahnya ya. Habis itu teman-teman juga punya PR untuk baca buku, ngobrol, cari tahu, ikut boleh ikut seminar, boleh dalam bentuk webinar, boleh dalam bentuk nongkrong-nongkrong, hubungi teman-teman buat ngobrol, buat apa gitu ya. Bernetworking lah, bernetworking ya. Networking ya. Jadi jangan sampai ownernya ini juga nggak kemana-mana, nggak ngurusin bisnisnya gitu. Dan itu yang bikin bisnisnya mentok gitu. Solusinya seperti apa? Tiap owner beda-beda dan tidak ada yang baku. Solusinya harus A, harus B, harus C, tapi tiap owner itu solusinya berbeda, tergantung referensinya masing-masing. Nah, maka tugasnya adalah kita memperbanyak referensinya gitu. Oke, itu aja video kita kali ini. Semoga bisa membantu bisnis teman-teman ya. Sukses terus buat bisnis teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau support Kebun Desain bisa juga dengan order logo, order desain kemasan ya buat teman-teman yang lagi bisnis nih. Atau bisa juga order jasa pendaftaran merek buat teman-teman yang lagi bisnis dan mau mendaftarkan mereknya. Apalagi zaman sekarang kan serba marketplace, dan di marketplace sekarang kalau mau punya posisi bagus itu harus punya sertifikat merek agar toko online-nya itu official gitu. Buat teman-teman yang mau order jasa yang tadi saya sebutin bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah gitu ya. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses buat teman-teman semua.